Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Sahabat saudaraku, pendengar Dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kembali Allah takdirkan siang ini kita bisa merangkai kebersamaan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat saudaraku dimanapun berada? Anda yang hari ini tengah berkumpul bersama keluarga, semoga keakraban terus terjalin indah. Kita jauhkan segala prasangka. Kita rajut keindahan cinta sehingga kebersamaan menjadi bermakna. Dan buat saudaraku yang tengah beraktivitas, baik yang ada di pasar atau juga yang berada di kantor, atau juga rekan-rekan yang berada di luar ruangan, ya, bekerja di luar, entah itu jualan di pinggir jalan, atau juga teman-teman yang sedang sibuk menjemput penumpang, ya, teman-teman yang bergerak melalui ojek online. Kami doakan semuanya semoga kesehatan selalu menyertai. Kami doakan semoga kemudahan selalu diberikan oleh Allah dan selalu berada dalam kebaikan. Teruslah berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Yang tengah berada di rumah, menikmati indahnya kebersamaan, berikhtiarlah terus agar keakraban terjalin indah, sehingga kemudian hidup menjadi lebih mudah. Buat rekan sahabat yang tengah berada di jalan bekerja, berikhtiarlah dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Ya, berdoa. Doa yang diajarkan Nabi untuk mendapatkan kemudahan, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Dan tidak lupa juga kami mendoakan buat saudara, sahabat, Bapak Ibu yang tengah terbaring sakit, ya, semoga diberikan kekuatan sabar dan terus berdoa semoga kesembuhan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas lagi dengan keluarga dan bisa menutupi kebutuhan nafkah keluarga. Kita memang tidak pernah berharap sakit itu datang, tetapi ketika dia datang tidak ada seorang pun yang punya kekuatan untuk bisa menahannya. Sebagaimana kita tidak bisa
menjaga atau juga menahan ketika kematian itu datang. Karena sakit, mati, kehidupan seluruhnya adalah hak prerogatif Allah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu ketika kita sedang mengalami suasana yang membahagiakan, ya seperti sehat, maka dianjurkan untuk menjaga kesehatan sebelum sakit, menjaga kehidupan sebelum mati, menjaga kelapangan sebelum sempit, menjaga kekayaan sebelum miskin, ya. Jadi jaga 5 perkara sebelum datang yang 5. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang berkaitan dengan kemuliaan umur. Jadi umur, ajal, maut, ya. Ini adalah perkara yang penting terus dipikirkan, direnungkan. Ya, apalagi kematian, banyak pesan dari Rasulullah agar kita selalu mengingat mati. Ya, mengingat mati. Kenapa? Karena mengingat mati itu bisa mendatangkan kesadaran untuk segera bertaubat. Mengingat mati itu bisa segera mendatangkan kesadaran untuk bersemangat dalam ibadah. Mengingat mati itu mendatangkan kesadaran untuk senantiasa istiqomah dan qanaah. Ya, 3 perkara itu pernah diucapkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ali Ad-Daqqaq, tentang kemuliaan orang yang mengingat mati. Nah, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, berbicara tentang umur, ya, ini umur adalah kenikmatan yang tengah kita rasakan hari ini. Pada saat saya bicara, pada saat rekan mendengarkan, sedang beraktivitas, berarti masih ada umur. Berbeda dengan ajal. Ajal itu maknanya batas waktu. Dan setiap kita punya batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang, batas waktu sudah ditentukan, maka tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita majukan. Allah datangkan sebuah ketetapan, yaitu kematian. Nah, sahabat, satu perkara yang memang menjadi keumuman, ya, bagi manusia, atau bahkan perkara yang menjadi kesenangan semua manusia. Apa itu? Pasti setiap kita ingin bahagia hidup ini. Pasti setiap kita ingin senang dalam hidup ini. Ya, karena memang manusia fitrahnya senang kepada ketenangan, senang kepada kebahagiaan, senang kepada perkara-perkara yang ya membahagiakan, ya. Dan yang paling pasti bahwa setiap orang itu ingin agar memiliki umur yang panjang. Nah, ini padahal ada banyak nasihat dari para dai, para ustadz. Kalau kita berdoa jangan meminta umur panjang, tapi kita minta supaya umur kita berkah. Kadang ada orang yang umurnya panjang tapi tidak berkah. Ada orang yang umurnya pendek tapi Allah kasih keberkahan. Dan memang begitulah, ya, perkara yang harus kita renungkan. Saya sering mengatakan bahwa kemuliaan hidup itu bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup itu diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Nah, ini kalimat sudah sangat sering saya sampaikan. Bahkan kalimat ini diputar, ya, setiap per 30 menit. Pesan-pesan moral, pesan-pesan singkat yang pendek. Nah, tujuannya tentu untuk mengingatkan kita kembali agar menyadari bahwa setiap fase dalam kehidupan ini sering kita terlena dan terlupa. Ya, namanya lupa kan memang manusia. Makanya manusia, kenapa disebut manusia? Karena pelupa, ya. Al-ins itu pelupa akhirnya. Jadi semua kita ingin agar kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kalau bisa kita berusia panjang, ya.
Nah, ini tabiat manusia. Tabiat manusia. Dan sahabat, tabiat manusia ini ya dapat digambarkan ketika iblis menggoda bapak manusia. Bapak manusia siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Ya. Jadi iblis itu memang tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Iblis dengan keroncok-keroncoknya, setan dan lain sebagainya, ya itu memang perayu kelas berat. Ya, banyak orang yang dirayunya itu dan tidak kuasa dalam rayuan. Kalau sudah sang iblis merayu manusia, maka kadang manusia sekuat apapun imannya tetap enggak bisa bertahan. Luar biasa. Jadi iblis pernah merayu Nabiullah Adam ya untuk memakan satu buah yang dilarang. Nah, ini sejarah yang cukup panjang dan kita sering mendengarkan sejarah ini tentang bagaimana ya keberhasilan iblis menggoda, merayu Nabiullah Adam dan istri tercintanya Ibunda Hawa. Ya, Allah memerintahkan agar tidak memakan buah khuldi. Tetapi kemudian kepiawaian iblis di dalam merayu Nabi Adam ya itu betul-betul luar biasa. Jadi setan membisikkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Setan membisikkan, "Pawaswasa ilaihi syaitan qol ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuld wa mulki la yubla." Kata setan. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 120. Lalu setan membisikkan kepadanya, ya, yaitu kepada Adam. Dia berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld." Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Ya, syajaratil khuld, pohon kekekalan. Wa mulki la yubla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Wah. Coba bayangkan, ini kalimat indah yang disampaikan oleh setan untuk merayu Nabi Adam. Nabi Adam diiming-imingi sesuatu yang sangat indah. Ya, yang pertama pohon kekekalan. Yang kedua, kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi dalam gambaran pemikiran Nabi Adam, andaikan saya bisa ya mendapatkan kedua itu, maka kehidupan saya mungkin akan lebih baik. Mungkin akan lebih baik. Mungkin umur saya akan lebih panjang. Wah, gitu ya. Nah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Dalam kisah yang terakhir, Adam pun kemudian tidak kuasa untuk tidak melakukan apa yang dibisikkan oleh iblis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Adam ya ke muka bumi ini. Sudah enak-enak tinggal di surga ya. Tapi ini tentu nanti juga akan berbicara tentang rahasia Allah kenapa menurunkan Nabi Adam. Nah, sahabat-sahabat, memang umur panjang itu kenikmatan luar biasa. Ya. Kenikmatan. Tetapi kalau kita pergunakan untuk memperjuangkan kebaikan, umur menjadi nikmat, umur menjadi bermartabat, umur menjadi bernilai, itu kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Banyak orang yang umurnya panjang tapi kebaikannya pendek. Banyak juga orang yang umurnya pendek tapi kebaikannya panjang. Jadi ada satu hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang manusia yang paling baik itu, cirinya yang mana ya Rasulullah? Masih ingat ya hadis ini ya? Jadi Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana ciri
manusia atau orang yang paling baik itu yang bagaimana? Maka Nabi menjawab dengan kalimat indah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Coba kita renungkan hadis ini. Pendek tapi dalam. Ya. Terus kemudian kita kaitkan dengan diri kita nih. Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mungkin usianya sudah di atas 50 tahun, ya. Karena pendengar acara ini biasanya usianya sudah banyak yang di atas 50 tahun. Ya, walaupun ada juga usia yang di bawah 50, tapi sedikit sekali pendengar acara ini anak-anak muda. Oh, mereka lebih senang mendengarkan perkara-perkara yang sangat duniawi. Ya, coba kita renungkan Bapak Ibu, usia kita sudah lebih 50 tahun ke atas. Kemudian kita renungkan hadis ini. Ketika Rasulullah SAW berkata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Kira-kira kita termasuk orang yang panjang umur dan baik amal perbuatan? Ataukah kita orang yang panjang umur tapi jelek amal perbuatan? Ketika kita menemukan adanya satu kenyataan bahwa kita ini termasuk orang yang panjang umur, tetapi banyak amalnya, kita merasa banyak amal, ya, kalau kita yang merasakan sendiri nggak apa-apa, tapi jangan diceritakan kepada orang lain bahwa kita banyak amal. Nanti timbulnya jadi riya. Kalau kita merasakan suasana di mana kita sedang melaksanakan ketaatan, dekat dengan Allah, maka kita memohon kepada Allah agar diistiqomahkan iman Islam. Yang kedua, kita bersyukur karena diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Tapi kalau kita sadar ternyata hati kita tersentuh dengan hadis ini, termasuk orang yang panjang umur tapi jelek perbuatan, maka sudah segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat. Ya. Jadi kita harus banyak taubat memang. Banyak orang yang tidak menyadari. Memang dunia ini cenderung melupakan, menterlenakan. Makanya kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa dunia ini adalah qalilun, kecil. Dunia itu adalah la'ibun, ya, sesuatu yang memperdaya. Nah, sahabat, pada posisi mana kita? Ya, pada posisi kita panjang umur dan baik amal perbuatan, atau kita panjang umur tapi jelek amal perbuatan? Mudah-mudahan termasuk yang pertama. Jikapun yang kedua, kita sadari hari ini kita tersadar, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur yang panjang. Berapa sih panjangnya umur kita? Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad itu tidak ada apa-apanya. Ya. Nabi saja ketika beliau dipanggil Allah, usianya 63 tahun. Nabi, ya, dibandingkan dengan umur umatnya atau umur umat terdahulu, ya seperti kita pernah membaca mungkin berapakah umurnya Nabiullah Adam alaihi salam. Diceritakan dalam satu riwayat bahwa umurnya Nabiullah Adam itu kurang lebih 950 tahun. Ya, tidak ada seberapanya umurnya Nabi Muhammad, sedikit sekali. Kemudian umurnya Nabiullah Nuh alaihi salam, ada yang bilang 950 tahun.
Ada yang bilang 123 tahun. Ada yang bilang ya 135 tahun. Itu banyak catatan yang berbeda-beda. Tapi intinya bahwa umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, walaupun ada yang usianya memang di bawah 100 ada, ya tetapi kebanyakan panjang-panjang. Ya. Tetapi berapapun panjangnya umur, namanya dunia, tetap tidak kekal. Ya, tetap fana, tidak abadi. Berapa sih dunia? Ya, kalau Nabi Nuh usianya 950 lebih, ya ujung-ujungnya tetap mati juga. Apalagi yang usianya pendek seperti kita. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum yazuzu zalik. Ya, umur umatku itu pendek. Kisarannya 60 hingga 70 tahun. Nah, ini buat bahan renungan lagi nih. Ya, buat sahabat saudaraku, Bapak Ibu yang usianya di atas 60. Sudah menghitung hari. Ya. Apalagi yang sudah mencapai 70, sudah menghitung waktu. Ya. Memang usia itu Allah yang menentukan. Tetapi kalau Rasulullah sudah sedikit membatasi, apa yang diucapkan Nabi itu sebenarnya bukan membatasi, tapi idealnya umat Nabi Muhammad usianya seperti itu. Walaupun ada yang di atas 80, yang 90, yang 100, bahkan lebih dari 100 juga ada umatnya Nabi Muhammad sampai hari ini. Cuma kata Nabi sedikit sekali usia yang di atas itu. Ya. Nah, kalau kita atau siapapun yang mendengarkan yang memang orang yang sedikit itu, alhamdulillah. Berarti Allah memberikan bonus ya, yang lebih dari semestinya. Nah, sahabat-sahabat, berapapun umur kita, ujung-ujungnya adalah kematian. Karena dunia tidak ada yang fana. Dunia itu tidak ada yang kekal. Dan kematian itu merupakan keniscayaan. Keniscayaan kematian itu. Jadi jangan berharap umur panjang, bahkan kalau bisa doanya bukan umur yang panjang. Ya. Tetapi umur yang berkah. Kalau umur berkah itu bukan persoalan panjang, sedikit berkah lebih baik daripada panjang tidak berkah. Ya. Nah, jadi ujungnya adalah kematian. Kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kematian merenggut siapapun. Ya, anak-anak kecil yang masih lucu, Allah takdirkan mati, waktunya mati. Anak-anak kita remaja, pemuda yang sudah mulai tumbuh gagah dan ganteng, ketika Allah takdirkan waktunya mati, mati. Ya, seorang pengantin yang baru saja berbulan madu, ya, belum terhisap madunya, tapi sudah mati. Allah takdirkan mati. Ya, orang yang kaya yang tengah bersenang-senang, yang sekarang ini mereka memiliki perbendaharaan dunia, apapun yang mereka mau bisa mereka dapati. Pada saat Allah takdirkan mati, mati. Orang yang sedang berkuasa, sekuat apapun kekuasaan, konon kekuasaan katanya bisa membeli apapun, betul. Tapi pada saat ketika Allah takdirkan mati, maka ajal datang menjemputnya. Ya, apakah itu anak muda, anak kecil, orang dewasa, rakyat, konglomerat, orang-orang melarat, ya, mati semua. Ya, RT mati, Pak RT. Jadi jangan bangga jadi RT ya, mati juga. Pak RW, nah ini lebih tinggi tingkatannya dari RT. Jangan terlena dan sombong diri. Kenapa? Mati juga nanti. Pak Lurah merasa hebat, ya, kekuasaannya lumayan. Ingat, satu saat kita akan mati. Pertahankan amanah dalam
kepemimpinan, ya. Di atas lurah ada camat, apalagi camat, ya memang singkatan calon mati. Di atas camat ada bupati, wali kota. Oh subhanallah. Sekarang ini kan orang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Ya, selain butuh banyak dukungan, kemampuan, yang paling penting adalah keuangan, ya. Karena sistem politik kita, ya, memang mengharuskan untuk menggunakan itu. Bicara tentang kejujuran, bicara tentang kecerdasan, bicara tentang popularitas. Nah, itu walaupun boleh kita bicarakan, tetapi tidak menjadi ukuran kemenangan. Kenapa? Karena selalu saja di akhir-akhir sebuah pertarungan itu yang bermain adalah uang. Wani piro mas. Nah, kalau udah wani piro, subhanallah ya. Jadi kadang-kadang idealisme itu luntur hanya gara-gara kita mendapatkan sedikit dari dunia, padahal kita mendapatkan penyesalan yang sangat panjang ketika seseorang itu yang memimpin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya, sekarang kita tinggal merasakan saja suasana di mana keadaan seperti hari ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana hari ini dan seperti apa saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku bisa merasakan sendiri suasananya. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang hutang. Oh subhanallah, memang yang hutang bukan presiden, negara. Presiden ketika dia lengser, dia turun, ya sudah tanggung jawab dia kelar. Tapi negara akan terus membayar hutang, ya sampai 7 turunan ke depan anak cucu kita. Baik, ini seharusnya tidak ada kaitannya dengan pembicaraan itu ya. Sahabat-sahabat saudaraku yang budiman. Jadi kalau kita sudah meninggal, sudah mati, maka itu berarti akhir satu perjalanan. Batas kehidupan kita sampai di situ. Ya, umur yang kita bangga-banggakan sudah tidak lagi bisa kita banggain lagi. Teramat pendek umur kita, berapapun panjangnya, kalau sudah mati jadi pendek. Ya. Perjalanan hari-hari yang dapat dihitung dengan jari-jari. Nafas yang pasti ada batasnya. Apa itu maut? Datang merenggut. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang kecil, yang besar. Ya kan? Datang merenggut tanpa izin. Jadi enggak ada sejarahnya. Malaikat maut datang kepada kita minta izin. Mohon maaf ya Pak, saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Bapak. Ya, nggak ada. Ya, tapi kalau sudah waktunya, malaikat tidak melihat siapa kita. Ya, malaikat tidak menilai posisi kita. Mati keniscayaan bagi yang hidup. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memberikan atau mendapatkan satu nasihat yang sangat indah. Ya, apa kata Rasulullah? Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu. Ya, tapi kamu harus ingat bahwa nanti kamu pasti akan mati. Kemudian cintailah siapa saja yang kamu suka. Tapi kamu harus ingat, kamu harus sadari ya bahwa satu saat kamu sendiri akan menjauhinya. Dan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu, kamu pasti mendapatkan balasannya. Jadi beberapa catatan yang kita dapati dari hadis ini, konon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadis ini dari nasihat malaikat Jibril. Oh subhanallah ya.
Jadi Rasulullah penasehatnya malaikat Jibril, pelindungnya Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan ini mengharuskan kita untuk merenung kembali tentang proses kehidupan. Sebab apapun yang kita lakukan hari ini, yang kita kumpulkan saat ini, satu saat kita pasti akan mati, akan kita tinggalkan. Makanya kata hadis ini tadi, hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu, ya. Tapi satu saat kamu pasti akan mati. Sebab kalau sudah mati, kelezatan tertutup. Ya, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kenikmatan atau kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut, ya, yaitu kematian. Jadi kalau sudah meninggal, kita sudah tidak lagi menikmati indahnya kebersamaan, sudah tidak lagi bisa menikmati lezatnya rasa makanan, tidak lagi bisa menikmati nikmatnya harta kekayaan. Putus kelezatan sudah. Makanya kita harus banyak ingat. Ya. Cintailah siapa saja yang kamu suka, silakan kamu mencintai siapapun, mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai keluarga, monggo. Ya, kadang cinta ini suka kita lupa dan terlena. Dan memang kebanyakan orang kalau sudah jatuh cinta itu lupa. Ya, cinta melupakan segala yang ada. Kalau udah jatuh cinta, udah merasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Ini ya, yang lain ngontrak. Padahal dia juga masih ngontrak ya. Jadi sahabat, silakan siapa yang kamu cintai. Hari ini engkau mencintai jabatanmu, monggo. Ya. Tapi suatu saat nanti jabatan itu akan engkau tinggalkan. Enggak selamanya engkau menjabat. Hari ini orang menghargaimu karena engkau punya jabatan. Tapi ketika turun jabatan, maka orang akan meninggalkanmu. Berarti ketahuan orang menghargai kita karena jabatan. Ya, orang kalau menghargai kita karena harta itu relatif cepat meninggalkan kita. Tapi kalau kita dihargai orang karena ilmu, betapapun kita sudah tidak ada, maka orang masih bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Semoga saja kita punya kemampuan untuk terus ya datang ke majelis-majelis ilmu. Sekarang ini sudah sangat banyak sarana yang bisa membuat kita lebih cerdas. Kalau kita tidak mau hadir ke majelis ilmu, agak sedikit segan datang ke majelis taklim, nah, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai media yang kita miliki. Apakah dari TV, dari buku, dari radio, tapi yang paling dekat adalah dari Android, ya. Karena banyak aplikasi keilmuan yang juga menjadi pembuka agar kita mengetahui perkara-perkara yang lain. Oh subhanallah ya. Apa yang tidak ada hari ini? Aplikasi yang di handphone kita cukup sempurna, cukup banyak. Kita mau belajar tahsin, tajwid misalnya. Ya kita tinggal ketik aja. Tahsin, tajwid, tafsir. Ya. Keluar materi-materi tentang tahsin, keluar materi-materi tentang tajwid, berbagai macam masalahnya. Oh, kita ingin mendengar suara Imam Mekah dan Madinah. Misalnya rindu dengan Syekh Sudes. Karena dulu kita pernah ketika umroh atau haji, saat sholat beliau yang mengimami. Tinggal kita ketik Syekh Sudes Mekah. Keluar semua. Mau bacaan apa? Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan lain sebagainya, tinggal kita ketik. Subhanallah. Nah, persoalannya adalah apakah handphone kita ada kuotanya atau tidak, itu masalahnya. Baik. Sahabat-sahabat, saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada. Jadi banyak sekali sesungguhnya fasilitas dan sarana bagi kita untuk bisa lebih menambah keilmuan.
Ya, perkaranya adalah mau atau tidak kita untuk menambah ilmu kita. Ya. Jadi tadi ya 3 pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hiduplah semaumu, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu suka, kamu sendiri akan menjauhinya. Ya, dan berbuatlah sekehendakmu, silakan kamu berbuat apa saja. Kamu pasti mendapatkan balasannya. Jadi kita mau berbuat apa, silahkan. Ya, kita disuruh kok. Tapi nanti kamu harus mau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu. Sekecil apapun. Mungkin menurut pandangan kita ringan. Tetapi Allah itu menilainya besar. Ya, kadang-kadang kita tidak sadari banyak perkara-perkara yang sebetulnya itu menurut Allah besar, tapi menurut kita ringan. Banyak dosa dan kesalahan yang menurut kita ringan, tapi menurut Allah itu besar. Kita masih ingat ada sebuah ungkapan dari seorang sahabat berkaitan dengan perkara besar kecilnya dosa. Ya, di zaman sahabat, maksudnya sahabat Rasulullah, dosa kecil itu mereka anggap besar. Tetapi di zaman kita hari ini dosa besar kita anggap kecil. Ya, dosa besar kita anggap kecil. Dan memang faktanya begitu. Apalagi kalau sudah merasa terbiasa melakukan sesuatu, maka seakan tak pernah kita merasa salah apa yang kita katakan. Contoh misalnya kita sering berbicara perkara-perkara yang tidak perlu, ngobrol berjam-jam, mendiskusikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan itu hampir setiap hari kita lakukan. Tidak sadar kalau sesungguhnya banyak waktu yang terbuang dari apa yang kita lakukan hari itu. Tidak sadar kalau lisan kita kemudian membicarakan perkara yang tidak memberikan manfaat buat agama kita. Ya, kita bicara diskusi tentang katakanlah yang digandrungi dunia, sepak bola. Ya. Wah, sudah kalau liga sepak bola sudah mulai, luar biasa tuh. Apalagi liga dunia. Nah, kalau udah berbicara kelas dunia, ada orang yang memang sengaja beli TV yang besar, dibawa ke rumahnya, ya diundang saudara-saudara dan teman-temannya, setiap hari kerjanya hanya nonton bola. Pemain-pemain internasional, pemain-pemain profesional selalu menjadi kebanggaan. Ya, ada Ronaldo, Ronaldinho, Messi, ya saya juga ada kenal juga ya. Artinya boleh mengenal tetapi jangan terlalu digandrungi. Ya. Biasanya kan orang kalau menggandrungi sesuatu itu apa saja yang menjadi perbuatan, menjadi pembicaraan, menjadi gaya hidup, itu selalu diikuti. Ya, kalau udah misalnya kultus terhadap satu kelompok klub sepak bola dunia, ya sampai rumah saja dicat benderanya sesuai dengan kecintaannya. Nah, kemarin saya melihat ada satu kendaraan mobil baru, bagus lagi. Itu gambarnya salah satu klub sepak bola dunia. Ya, ada nama pemain pemain internasional. Itu ada foto-fotonya luar biasa. Is the best lah pokoknya ya. Nah, saya suka bertanya dalam hati, apa manfaatnya kita membicarakan orang yang tidak kita kenal dan tidak memberikan manfaat buat agama kita? Ya, saya jadi ingat ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri keislaman, keimanan seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat. Ya. Bahwa kita hobi olahraga bagus, ya olahraga apa saja, mau bersepeda, mau jalan kaki, mau renang, mau panahan, monggo silahkan saja.
itu perkara berhubungan dengan badan kita yang ingin sehat. Kalau kita bicara tentang hobi kendaraan, boleh-boleh saja. Ya. Yang tidak diharapkan adalah dominasi pemikiran kita. Aktivitas kita seakan-akan diperuntukkan hanya untuk apa yang kita gandrungi itu. Ya, apalagi kalau kemudian kewajiban kita jadi terabaikan. Ya, hanya karena kita senang terhadap otomotif, kita punya komunitas, ya kemudian jalan ke sana kemari sampai melupakan waktu ibadah, waktu sholat. Hanya karena senang terhadap satu klub sepak bola ketika dia bertanding, kita berusaha untuk hadir, padahal berapa banyak waktu kita yang terbuang. Dan sekarang ini kan sebetulnya nggak perlu harus datang ke stadion. Toh pada akhirnya kita bisa lihat di televisi, atau juga nanti ya setelah acara itu bisa direkam dan kemudian kita bisa saksikan di YouTube dan lain sebagainya. Alasannya apa? Nggak enak Pak kalau kita nggak ngelihat langsung orangnya. Ya karena kalau langsung melihat orangnya kita bisa foto-foto bareng. Itu ya. Baik, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita terbatas. Ya. Umur kita terbatas. Waktu kita tidak lama. Ya. Apabila umur manusia itu terbatas, bagaimana kita dapat memanjangkan usia kita? Masih bisakah dipanjangkan usia? Mungkin secara secara waktu tidak ada bisa dipanjangkan kalau sudah waktunya. Ya. Tetapi dari sisi nilai, ini bisa kita lakukan. Ya. Jadi kalau dari sisi nilai bisa kita lakukan, panjang umur. Kita sudah meninggal tapi orang selalu merasa dekat dengan kita. Kita sudah pergi tapi orang rindu dengan kehadiran kita. Kita sudah tidak ada tapi keberadaan kita terasa masih sangat dekat dengan mereka. Ya. Dengan cara apa nilai tersebut masih bisa bertahan? Seakan-akan kita masih hidup dalam pandangan orang lain. Salah satu perkara yang sangat mendasar adalah investasi kebaikan yang kita tanamkan kepada manusia. Nah, kalau investasi kebaikan yang kita tanamkan, ya, walaupun kita sudah pergi lama, tapi orang masih sangat merasa kita ada. Seperti contoh misalnya, hari ini kita mendapatkan ilmu, kita membaca sebuah kitab, hasil sebuah karya ulama di masa lalu. Ya, misalnya katakanlah Imam Syekh Al-Utsaimin atau Syekh bin Baz atau Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Mereka sudah pergi, ya, berabad-abad. Tetapi hasil karya ilmu yang mereka miliki masih kita bisa nikmati hari ini. Jadi sekarang kita bisa menikmati membaca, ya, materi-materi yang terindah, buku-buku yang bagus, ya. Itu dari ulama-ulama yang memang karyanya sangat digandrungi oleh dunia hari ini. Tokoh-tokoh dunia, ya, sekaliber yang tadi saya sebutkan. Termasuk misalnya tokoh yang juga tidak kalah pentingnya memberikan kontribusi besar terhadap dunia ilmu pengetahuan, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang kita banggakan. Kita tidak mengenal, tapi seakan-akan kita dekat. Ya, kita tidak mengenal mereka, tapi seakan-akan kita merasakan kehadirannya. Subhanallah. Jadi sahabat saudaraku yang budiman, inilah salah satu kiat bagaimana kita membangun nilai kehidupan untuk orang-orang sesudah kita. Kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, tetapi kehadiran kita seakan masih ada di samping orang-orang yang mencintai kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menginvestasikan kebaikan yang tengah kita kerjakan hari ini. Masih hidup,
ada waktu, maka jangan pernah kita diam. Bergeraklah, beramalah, berikhtiarlah, beriman dan berislamlah, sebab kehidupan itu tergantung dari akhirnya. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Sahabat, saudaraku yang budiman, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu di tengah suasana kondisi yang memang kita sama-sama memahami. Ya, semua orang mengalami kesulitan. Tetapi masih ada orang-orang yang peduli untuk memikirkan orang lain. Program yang saya jalani dengan teman-teman, ya, LDC Alisro Peduli adalah program peduli dai. Bukan hanya untuk wilayah Kota Bekasi, tetapi juga untuk wilayah pesisir. Banyak para ustadz, para dai yang alhamdulillah ya secara berkala mendapatkan bantuan melalui LDC Alisro Peduli, dan bantuan tersebut disalurkan dari para jamaah, ya, dari para donatur, para agnia. Jadi terima kasih saya sampaikan, mudah-mudahan selalu mendapatkan kebaikan dan tambahan keberkahan. Jadi saya ingin selalu mengajak buat Bapak Ibu yang memiliki rezeki lebih, ya, bantu saudara-saudara kita. Banyak sekali, ya, sarana yang menjadikan harta kita bermanfaat. Banyak sekali sarana yang menjadikan waktu kita bermartabat. Dan masih banyak sekali, ya, tempat-tempat yang memang harus menjadi perhatian kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.